Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita memasuki sesi berikutnya yang pada kesempatan ini yang akan menjadi narasumber kita, yakni Ibu Sumartini. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang senantiasa terus berpartisipasi, karena walau bagaimanapun materi-materi yang diberikan pada kesempatan ini sangatlah penting adanya untuk kita dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan kepada masyarakat tentunya. Untuk itu, mari sebelum memasuki sesi ini, kita awali kegiatan kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran. Mangga Ibu Sumartini untuk menyampaikan materinya, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para peserta pelatihan yang saya cintai, insya Allah pada hari ini kita akan bersama-sama selama 1 jam ke depan untuk mempelajari bersama-sama sharing pengalaman tentang prinsip-prinsip penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, namun sebelumnya ini kayaknya udah pada lelah Pak Rahmat, Bu Nok, kelihatan jidatnya udah agak sedikit bergaris begitu ya. Nah, oleh karena itu supaya kita agak sedikit segar, yuk kita ice breaking dulu ya. Nah, kita bermain-main dulu, tidak apa-apa walaupun permainannya bosan, tetapi kita paling tidak bisa membuyarkan kepala kita supaya lebih semangat lagi ya. Oke. Hari ini saya ingin jadi bos sekali lagi, maka ketika saya bos itu ngomong, ya berbicara, ya semuanya harus nurut. Kata bos, pegang hidung, maka harus pegang hidung. Bos berkata, pegang jidat, harus pegang jidat. Yang tidak menurut bisa dipecat atau dimutasikan ke Irian Barat, ya. Waduh. Nah, ketika bos tidak berkata, tidak usah melakukan apa-apa. Ya, ketika misalnya saya bilang pegang telinga, tapi nggak ada bos berkatanya, ya udah diam saja, gitu ya. Oke, supaya kita konsentrasi. Sekali lagi, ini untuk supaya kita lebih konsentrasi dan fokus dalam belajar, ya. Bos berkata pegang mata. Nah, kurang cepat ya. Sekali lagi harus cepat reaksinya. Bos berkata pegang kuping. Bos berkata pegang pipi. Bos berkata pegang pundak. Bos berkata pegang jidat. Pegang dagu. Bos berkata pegang kepala. Bos berkata pegang pundak. Bos berkata pegang kuping. Bos berkata pegang jidat. Pegang pipi. Hebat semua, fokusnya luar biasa ya. Oke, baik teman-teman semua, kita akan mulai dengan materi kita yaitu prinsip-prinsip penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Namun sebelum saya menyampaikan tentang materi ini, saya ingin tahu dulu pengalaman teman-teman semua di lapangan. Seperti apa dalam penyusunan kurikulum satuan pendidikan, kurikulum operasional satuan pendidikan. Monggo dipersilakan siapa dulu yang ingin bicara, diperbolehkan untuk mengklik raise hand-nya, ya. Ayo siapa? Atau saya tunjuk, oh ya, silakan Ibu Nok dari SMAN 19 Bandung ingin menyampaikan pengalamannya dalam penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Dipersilakan Bu. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Pengalaman kami dalam menyusun kurikulum operasional pendidikan diantaranya adalah diawali dengan kita itu mengevaluasi beberapa komponen yang harus ada dalam kurikulum, baik terkait stakeholder yang terdiri dari guru, siswa maupun semuanya dari sekolah, kemudian juga meninjau lagi apakah visi misinya masih relevan atau tidak, karena kalau misalkan sudah tidak relevan lagi dengan
dengan situasi dan kondisi, maka kita pun tidak usah takut-takut untuk merubah visi misi, karena visi misi ini adalah justru untuk merealisasikan sesuai dengan tentunya tuntutan dari kondisi zaman kita di masa yang akan datang gitu. Itu mungkin sekilas Bu yang pernah saya lakukan. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Iya, ada lagi barangkali yang ingin menambahkan atau menanggapi dari pengalaman Ibu Nok? Pak Rahmat, dipersilahkan. Pak Rahmat, mohon maaf masih di mute. Oke, baik. Ya. Tantangannya itu luar biasa Bu dalam penyusunan kurikulum ini ya. Karena ya walau bagaimanapun kan ini akan dijadikan sebagai sebuah dasar ya, sebuah dasar kebijakan kita, dasar operasional kita dalam mengelola proses, khususnya proses pembelajaran di kelas nantinya. Jadi kendala-kendala yang ditemui adalah kebersamaannya, kolaborasi dengan teman sejawat itu menjadi sesuatu hal yang rada sulit gitu ya, karena membutuhkan kesepahaman, membutuhkan sebuah komitmen dan konsistensi bahwa ada sebuah giroh atau gairah untuk bisa mengembangkan sekolah secara bersama-sama, dan itu tentunya membutuhkan waktu Bu gitu. Jadi tetapi alhamdulillah sepanjang perjalanan, walaupun tidak seluruh warga sekolah terlibat dengan aktif, tetapi mostly gitu ya, sebagian besar secara dominan bisa ikut serta untuk bisa menyusun kurikulum ini. Ya, baik, terima kasih, pengalaman yang menarik ya dari dua sekolah dengan dua pengalaman, mudah-mudahan bisa memperkaya kita semua, pemahaman kita. Katanya ada pepatah bahwa pengalaman adalah guru yang paling berharga. Nah, oleh karena itu pada hari ini kita sudah mendapatkan dua pengalaman. Menurut Ibu Nok bahwa penyusunan kurikulum operasional akan diawali dengan evaluasi ya, dan ini dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan yang ada di sekolah. Kemudian visi misinya juga ditinjau ulang apakah relevan atau tidak. Tadi Pak Rahmat juga mengemukakan berbagai tantangan di lapangan ya dalam penyusunan kurikulum, di mana untuk berkolaborasi ini agak kadang-kadang agak sulit ya, sehingga yang bisa menimbulkan gairah untuk bekerja sama itu. Dan barangkali ini membutuhkan waktu dan tidak semua bisa berpartisipasi aktif, tetapi pada akhirnya semua bisa kita lalui ya Pak Rahmat ya. Walaupun tantangannya itu besar, tetapi alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, itu sekilas info pengalaman dari rekan-rekan. Saya akan mencoba untuk menayangkan, mempresentasikan tentang nanti Oke, silakan Bu, dilanjut. Ya, baik. Prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nanti teman-teman semua kita kegiatan akan dibagi dua, kegiatan sinkronus dan asinkronus. Kegiatan asinkronusnya Bapak Ibu diminta untuk mengerjakan berbagai macam tugas, dipersilahkan nanti untuk diselesaikan tepat pada waktunya ya. Baik Bapak dan Ibu, ini prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang pertama adalah berpusat pada peserta didik, yaitu bahwa pembelajaran harus memenuhi potensi kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Seperti kita ketahui bahwa siswa yang kita miliki di sekolah itu tentu memiliki berbagai macam potensi. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa setiap diri manusia atau individu itu adalah unik. Artinya setiap manusia itu berbeda-beda karena memiliki potensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu ini harus betul-betul terpenuhi di dalam pembelajarannya. Kemudian kebutuhan perkembangannya juga tentu berbeda dan tahapan belajarnya juga berbeda. Kemudian profil pelajar Pancasila sebagai ujung ya atau tujuan akhir dari pendidikan, tentu ini juga harus betul-betul terfasilitasi ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian selain berpusat pada peserta didik, prinsip selanjutnya adalah kontekstual. Kontekstual artinya menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Jadi
kurikulum yang kita buat ini harus betul-betul menunjukkan bahwa ini adalah ciri khasnya SMA Negeri 1 Sukabumi gitu ya. Ini adalah ciri khasnya SMA 19 Bandung. Oleh karena itu di dalam analisis konteks biasanya ditanyakan juga begitu ya, letak sosial lingkungan sosial dari sekolah kita, kemudian bagaimana kebudayaannya, latar belakang budayanya begitu. Nah, ini untuk kepentingan ini karena supaya kita bisa memberikan pelayanan pembelajaran yang kontekstual ya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, yang ketiga adalah esensial. Prinsip esensial itu artinya bahwa semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasa lugas dan mudah difahami, tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain. Dokumen tidak perlu memuat kembali misalnya lampiran Kemendikbud, seperti CP, struktur dan lain-lain, itu jadi tidak perlu ada lagi pengulangan-pengulangan. Jadi kalau Kepmen kemudian itu sudah disebutkan di sebelumnya, maka tidak boleh untuk diulang kembali gitu ya. Kemudian bahasanya bahasa yang mudah difahami, tidak menimbulkan ambigu, tidak menimbulkan makna ganda dan lain sebagainya. Sehingga kurikulum ini juga bisa dipahami oleh semua orang. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, prinsip yang selanjutnya adalah akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Semua dari analisa-analisa yang kita buat, ya, kemudian kebijakan-kebijakan yang kita buat merupakan hasil dari analisa, ya, terhadap data fakta yang kita peroleh. Ya, bagaimana memperoleh fakta, data dan lain sebagainya itu bisa melalui data yang dimiliki oleh sekolah gitu ya. Kalau data siswa ada di Dapodik gitu ya. Kemudian ada data guru ada di R7, R8, kemudian ada data sarana prasarana ya. Jadi tidak bisa kita mengatakan sembarangan jumlah kamar mandi sekian, tetapi menurut data beda lagi, menurut fakta lain lagi begitu. Jadi semuanya harus berdasarkan pada fakta dan data ya Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Jadi dalam pengembangan kurikulum operasional atau KOSP ini, Bapak dan Ibu harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di sekolah ya. Antara lain adalah orang tua, kemudian kita juga bisa melibatkan organisasi, kemudian berbagai sentra. Kalau di lingkungan sekolah kita ini ada sentra industri atau misalnya sentra perdagangan atau sentra perindustrian atau sentra kerajinan tangan ya, ini juga harus diajak berbicara atau diajak untuk ikut urun rembuk dalam membuat atau merumuskan kurikulum operasional. Kemudian sentra dunia kerja untuk SMK, tetapi mungkin untuk SMA juga kita harus betul-betul memperhatikan kebutuhan anak-anak kita di dunia kerja pada saat ini dan diselaraskan juga dengan pembelajaran yang diberikan di sekolah. Kemudian penyusunan kurikulum operasional ini selain harus melibatkan berbagai macam pemangku kepentingan, juga dilaksanakan di bawah koordinasi dan supervisi dari Dinas Pendidikan. Oleh karena itu biasanya ada verifikasi ya Bapak Ibu ya dari pengawas dengan menggunakan instrumen verifikasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Itu adalah salah satu syarat di mana apa yang kita lakukan ini harus dilakukan di bawah koordinasi Dinas Pendidikan. Dan biasanya kalau kita misalnya kurikulum itu sudah selesai, maka kita akan gandakan, kemudian kita akan sahkan dengan ditandatangani oleh kepala sekolah, komite sekolah, dan juga kepala cabang dinas pendidikan
ya sebagai perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Seperti itu Bapak dan Ibu tentang prinsip-prinsip penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Nok dan Pak Rahmat sudah ada salah satunya di dalamnya ya. Hanya barusan saya hanya melengkapi saja. Jadi pada dasarnya ilmunya memang sudah Bapak Ibu pegang ya. Hanya saja mungkin saya hanya sedikit melengkapi saja. Itu teman-teman semua, Bapak dan Ibu para peserta hari ini mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa memperkaya dan juga melengkapi juga menyempurnakan kurikulum yang kita susun di lapangan. Terima kasih. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sumartini. Luar biasa teman-teman sekalian, materi yang diberikan oleh beliau sungguh memberikan pengalaman ataupun pengetahuan baru buat kita, khususnya dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Tadi disampaikan bahwa ini bagian yang terpenting dan mendasar apabila kita dalam pengelolaan pendidikan, tentunya dalam berorientasi ke mutu. Maka silakan apabila di antara teman-teman ada yang mau disampaikan, silakan. Oke Bu Enok, oke silakan. Bu Enok dari SMA 19 dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Tadi saya sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu narasumber ya, bahwa salah satu prinsip dari pengembangan kurikulum satuan pendidikan itu adalah terlibatnya semua pemangku kepentingan ya Ibu. Nah, kalau melihat kenyataannya, terus terang saja, ketika kita menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan ini, biasanya yang mengadakan atau juga yang melaksanakan penyusunan itu kan hanya kita-kita saja yang ada di lingkungan sekolah, bahkan kepada pengawas atau juga pemangku kebijakan seperti kepala dinas dan sebagainya pun itu hanya tinggal pengesahan saja gitu ya. Nah ini bagaimana dengan pengalaman tersebut? Tentunya ini ada satu pengalaman yang belum sesuai dengan salah satu prinsip. Nah kira-kira ke depannya supaya itu terrealisasi mungkin harus seperti apa Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mangga Ibu Sumartini. Ya baik, terima kasih pertanyaannya. Luar biasa ya, sangat menarik ya. Dan ini sangat kontekstual karena sesuai dengan konteks kita di lapangan memang menjadi gundah gulana kita. Kenapa? Karena biasanya tidak seperti itu gitu. Penyusunan kurikulum juga sama di sekolah saya juga Ibu, bahwa penyusunan kurikulum itu hanya melibatkan tim pengembang kurikulum saja yang terdiri dari kepala sekolah didampingi pengawas biasanya, kemudian para wakil kepala sekolah, kemudian ketua MGMP sekolah kalau di saya ya, dan lain-lainnya belum dilibatkan. Nah, pada kurikulum sekolah penggerak ini kita semua harus melibatkan semua, termasuk tadi ada orang tua. Lalu bagaimana sekian ribu ya, Pak Rahmat mempunyai murid misalnya 1.300, berarti orang tuanya juga 1.300. Nah, itu harus dilibatkan dalam penyusunan kurikulum. Nah, tentu saja kalau kita kumpulkan sekaligus di sekolah ya, mengikuti akan terjadi chaos karena mereka juga mungkin perhatiannya tidak ada ke situ begitu ya. Kemudian juga memerlukan biaya yang banyak karena belum konsumsinya, belum waktunya juga yang harus kita siapkan banyak. Tempatnya di mana mengumpulkan 1.000 orang itu luar biasa. Nah, oleh karena itu kalau saya mungkin lebih kita melihat dulu strateginya. Apa yang kita butuhkan, yang kita inginkan dari mereka. Misalnya informasi apa? Kalau misalnya informasi tentang latar belakang peserta didik, tentang kehidupan psikososial peserta didik, tentang keinginan peserta didik, tentang minat dan bakat peserta didik, itu bisa dengan menggunakan kuesioner. Jadi kalau menurut saya mungkin melibatkan itu tidak harus selalu didatangkan, tetapi bisa saja misalnya dengan kita membuat kuesioner yang dengan pertanyaan yang menukik pada data dan fakta yang kita inginkan, itu juga sudah sangat bagus kalau menurut saya. Kemudian
inilah cara supaya kurikulum itu juga selain melibatkan berbagai pemangku kepentingan, tetapi dia juga di sisi lain berdasarkan lebih akuntabel begitu, karena berdasarkan pada fakta dan data yang memang kita dapatkan dari orang tua. Seperti itu mungkin Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu, luar biasa. Ternyata kita bisa jadikan bahwa ini sebagai sebuah trigger buat kita semua untuk membuat lebih baik lagi Bu ya. Oke, dikarenakan kita sudah memiliki keterampilan dan juga berbagi pengalaman, dan yang paling pasti memiliki pengetahuan yang baru dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah ini. Mudah-mudahan dengan adanya pelatihan ini dan juga ada informasi dari narasumber yang luar biasa ini, menjadikan layanan kita kepada peserta didik maupun masyarakat tentunya dengan mutu ataupun kualitas yang baik. Demikian Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada sesi sekarang sudah kita lalui dengan baik dan lancar. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan partisipasinya, dan sekali lagi terima kasih kepada Ibu narasumber, Ibu Sumartini, yang telah berkenan untuk memberikan keilmuannya, pengalamannya kepada kita semua. Mari kita tutup kegiatan kita dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.